para masyarakat pro justisia, pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat hukum. Seperti biasa, setiap malam minggu kami hadir menemani Anda, sekaligus mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai berbagai hal di seputar dunia hukum. Dan malam ini, karena kita sangat menarik, pemilih pemula. Dan kita tentunya juga bertanya-tanya terkait dengan pemilih pemula ini, bahwa dalam konteks pilkada ini sebenarnya seberapa besar nilai strategis dari pemilih pemula ini. Kemudian tentunya kita juga bertanya-tanya sejauh mana KPU itu menaruh perhatian terhadap pemilih pemula, karena mereka adalah pendatang baru. Mereka adalah anak-anak atau insan-insan politik yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Sehingga tentunya ada perhatian khusus juga dari KPU supaya mereka menjadi kelompok partisipan pemilu yang betul-betul aktif dan efektif. Dan kita akan perbincangan tema ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Siapa saja narasumber kita malam ini, saya akan perkenalkan satu persatu. Di sebelah kiri saya, Mas Dava Panji ya? Dava Panji, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kebumen. Selamat malam Mas Dava. Selamat malam Pak. Terima kasih sudah di studio. Kemudian di sebelahnya Mas Dava ada Mbak Regita ya, Ketua OSIS MAN 1 Kebumen. Selamat malam Mbak Regita. Selamat malam. Terima kasih sudah di studio. Dan di sebelahnya lagi tentunya pemirsa sudah tidak asing lagi nih, wajah ini sudah cukup populer ya, Komisioner KPU Kabupaten Kebumen, Mas Danang. Selamat malam Mas Danang. Selamat malam Pak Marjan. Ya, terima kasih. Sebenarnya kok kelihatan sumringah sekali Mas Danang ya malam ini. Ya. Kemudian satu lagi narasumber yang belum saya perkenalkan, tentunya Anda sudah tidak asing lagi. Beliau advokat senior, dosen ilmu hukum di beberapa perguruan tinggi, dan juga Direktur LKPK UGM 45 Yogyakarta. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Muhammad Hambali SKM. Selamat malam Pak Dr. Selamat malam Pak Marjan. Semangat Pak. Harus ya. Iya, tiap malam minggu. Tiap malam minggu harus semangat. Apalagi ini habis ini ada pagelaran ketoprak nih Pak ya. Oh, ketoprak ya. Ya, ini pemirsa juga perlu saya informasikan, habis acara ini nanti ada pagelaran langsung ketoprak ya. Ketoprak dari Ambal kalau tidak salah. Selamat menyaksikan. Baik pemirsa, kepada Anda yang menyaksikan acara ini, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam acara ini. Bagi yang ingin bergabung, silakan hubungi kami melalui saluran WA atau SMS di 0821 333 55547. Program ini juga bisa Anda saksikan melalui saluran YouTube Live dan Facebook Live. Baik, kita akan segera berbincang untuk membahas tema pada malam hari ini, pemilih pemula. Saya akan ke ini dulu, ke pengurus OSIS ini. Yang satu Mas Dava, satu Mas Regina ya. Mbak Regita ya, Mbak Regita kok Mas ya. Ke Mas Dava dulu. Sejauh mana Mas Dava selaku calon pemilih pemula ini mengetahui informasi bahwa di Kebumen akan digelar pemilihan bupati dan wakil bupati? Sebenarnya saya sudah tahu cukup banyak karena kemarin ada penyuluhan di Meksoli. Seluruh pengurus OSIS di Kebumen. Oh, Anda termasuk ikut serta di situ ya? Iya, termasuk. Jadi saya sudah tahu bagaimana tahapan-tahapannya mulai dari bulan Maret ini sampai besok bulan Oktober untuk pengumumannya. Terus saya juga udah tahu juga untuk dasar-dasar hukum untuk itunya, Pak. Jadi sudah pernah ada sosialisasi di Meksoli? Sudah. Yang menyelenggarakan siapa? Saya lupa waktu itu, Pak. Kayaknya dari pemerintahan Kebumen juga. Bukan KPU? Kayaknya berkolaborasi kayaknya Pak. Kolaborasi ya, nanti kita akan konfirmasi ke KPU. Ya, kalau Mbak Regita juga sudah tahu sejauh mana informasi tentang akan digelarnya pilkada di Kabupaten Kebumen? Untuk saya sendiri tahu itu melalui media internet Pak. Internet, karena ya? Untuk yang penyuluhan di Hotel Meksoli itu kebetulan saya sedang berhalangan, jadinya yang lainnya menggantikan. Yang berangkat temannya, begitu. Kalau yang berangkat ke Meksoli mungkin sudah cukup banyak tahu ya perihal akan diselenggarakannya pemilihan bupati dan wakil bupati di Kebumen. Kalau teman-temannya Mas Dava dan Mbak Regita kira-kira sudah tahu hal-hal itu belum ya? Kalau untuk teman-teman saya sendiri yang sudah berusia cukup dan sudah terdaftar sebagai pemilih pemula, sepertinya untuk pengetahuannya masih belum terlalu jauh. Mungkin mereka
tahu akan diselenggarakan, tapi belum tahu kapan itu akan terjadi dan bagaimana prosesnya, Pak. Nah, dari Mas Dava sendiri, sepulang dari sosialisasi di Maxoli, apa tidak dilakukan diseminasi ke teman-temannya? Sebenarnya kami ini sudah merencanakan untuk hal tersebut nanti di rangkaian acara ulang tahun sekolah kami. Jadi rangkaiannya itu dimulai bulan Maret ini sampai bulan Agustus besok. Tapi karena terkendala virus corona jadinya mungkin akan sedikit terhambat untuk acara tersebut. Tapi sudah ada rencana ya, akan disebarluaskan ke teman-teman calon pemilih pemuda yang lain begitu Mas ya? Ya sudah, Pak. Ya, baik. Untuk Regita sendiri gimana? Kalau untuk saya, kemarin saya sudah sempat membuat angket, disebarkan ke teman-teman dan beberapa pemilih pemula di Kabupaten Kebumen. Ya, untuk dari datanya, itu sebagian besar memang sudah ada yang mengetahui, tetapi masih banyak yang belum mengetahui. Tapi untuk waktunya kan hari Rabu tanggal 23 September 2020, itu baru sedikit yang mengetahuinya. Ya, baik. Sebelum ke KPU, saya ke Pak Dokter dulu. Pak Dokter, ini secara normatif, mungkin juga secara strategik begitu, sebenarnya seberapa strategisnya Pak? Posisi pemilih pemuda dalam konteks pilkada ini Pak Dokter? Ya. Kalau dilihat dari pilkada sendiri itu sangat strategis, itu pendidikan politik yang sangat penting ya. Artinya mereka dengan baru memasuki sebagai pemilik hak pilih, kemudian mereka katakanlah baru masuk ke dunia politik. Walaupun hak politik itu kan sejak lahir sampai meninggal itu hak politik seseorang itu dilindungi. Itu dalam arti pilkada itu memperoleh menduduki tempat yang sangat penting. Mereka masih belum menentukan sikap. Nah, di sini bagi kontestan itu juga memiliki kedudukan yang posisi yang sangat strategis untuk diajak ya, punya daya tarik tersendiri Pak ya? Ya, sebagai pendukung, sebagai pemilih. Karena mereka itu masih sangat objektif, tidak terpengaruh oleh kepentingan lain selain idealisme yang mereka mungkin ingin dipenuhi. Nah, ini bagi kontestan kalau mampu menggait para pemilih pemula ini akan sangat menguntungkan, sangat menguntungkan. Gitu. Baik, Pak Kanang dari KPU. Ternyata pemilih pemula itu sangat strategis, Pak. Betul. Nah, strategisnya di samping memang punya kontribusi yang cukup besar, mereka adalah orang-orang baru. Artinya ketika KPU katakanlah ya, salah di dalam mengelola pemilih pemula ini bisa berakibat yang cukup besar kan gitu ya. Termasuk juga apa yang harus mereka lakukan, terus mereka itu harus bagaimana, ini saya kira lebih banyak menjadi tanggung jawab KPU agar mereka bisa memasuki dunia yang baru, dunia politik yang baru ini dengan sukses kan begitu. Gimana dari KPU sendiri? Jadi pemilih pemula itu sebenarnya adalah pemilih yang baru pertama kali memilih pada pemilu. Pemilih pemula bisa jadi adalah juga orang-orang tua yang itu sebelumnya belum milih. Misalnya kayak Purnawirawan TNI, Purnawirawan Polri, dan tentunya adalah adik-adik ini yang baru menginjak 17 tahun. Cuman publik itu mempersepsikan bahwa pemilih pemula itu adalah yang baru 17 tahun. Memang populasi mereka lebih banyak kan gitu, betul. Ya. Dan memang seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Hambali bahwa pemilih pemula sebenarnya market yang cukup strategis ya, karena jumlahnya juga termasuk banyak. Ada berapa kira-kira Pak Dana? Kalau kita melihat DPT pemilu 2019 pada pemilu lalu, pemilih yang di bawah 20 tahun itu berjumlah 90 ribuan. Itu yang di bawah 20 tahun. Kemudian pemilih antara 20 tahun sampai 30 tahun itu berjumlah sekitar 240 ribu. Kan lumayan bagus, lumayan banyak kan? Iya. Kalau kursi itu kan sudah, kursi DPR maksudnya sudah banyak kursi kan. Nah, ini kan market yang cukup bagus. Juga bagi KPU sendiri sebagai penyelenggara, ini juga mereka-mereka ini perlu kita kasih pendidikan politik, terutama pemilih yang adalah pemilih muda kayak OSIS di SMA maupun anak-anak yang baru 17 tahun. Nah, KPU juga tak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada mereka. Kemarin di akhir-akhir tahun 2019 kami juga
berkunjung di KPU, visit ke sekolahan-sekolahan, beberapa sekolahan kita melakukan sosialisasi seputar pemilu, kemudian juga seputar pemilihan bupati dan wakil bupati. Bahkan pernah ketika kita berkunjung ke sekolahan, kebetulan saya waktu itu di daerah utara di SMK Karangayam, diminta untuk menjadi pembina upacara. Nah, di situ kami memberikan sosialisasi seputar tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati. Terus apa namanya, tadi disampaikan oleh Mas Danang bahwa populasi mereka cukup besar. Iya. Apakah KPU akan menyasar mereka secara keseluruhan begitu, atau mungkin ada prioritas? Iya, kami menyasar mereka keseluruhan. Tapi kalau kita berkunjung ke satu-satu itu nggak bisa. Tapi kita memanfaatkan medsos, karena kaum milenial ini kan mereka sangat intens berinternet ya. Kita bersosialisasi melalui medsos, melalui Instagram, melalui Facebook, Twitter, dan juga laman web KPU Kabupaten Kebumen. Itu melalui akunnya KPU sendiri gitu? Iya. Berarti KPU. itu memang sosialisasi melalui media sosial yang resmi dari KPU, Pak ya? Betul, betul. Selain juga yang pribadi-pribadi ya. Baik, saya ke Mbak Regita lagi. Kalau tadi dari KPU menyampaikan sosialisasi KPU itu termasuk di dalamnya melalui media sosial. Apakah Mbak Regita sudah pernah membuka akunnya KPU yang berisi sosialisasi itu? Saya sudah pernah membuka baru-baru ini sih, memang setelah ada panggilan untuk undangan ke sini. Dan untuk lamanya memang sudah bagus, tapi untuk berita-beritanya itu masih itu oleh berita-berita lama. Jadinya berita-berita baru itu baru hanya yang kayak penetapan untuk panitia pemilunya saja. Jadi kurang diupdate ya Mbak Regita ya? Mungkin kurang update, mungkin juga masih banyak berita-berita yang belum dimasukkan. Artinya kan kayak Mbak Regita dan kawan-kawan yang jelas-jelas kalau kaum milenial ya, Mbak Regita sendiri mengakui membuka laman KPU karena diundang sebelum berangkat ke sini, Pak. Berarti mungkin dia membutuhkan informasi itu. Nah, kita bayangkan kalau misalnya nggak kita undang, mungkin sampai malam ini belum membuka laman KPU kan, gitu. Kalau Mas Dawa sendiri gimana? Sejujurnya kalau saya lebih tertarik ke media-media cetak atau langsung kayak gitu, Pak. Kalau media online saya belum pernah membuka laman KPU untuk di Instagram atau yang lainnya. Tapi saya biasanya itu membaca-baca berita yang ada di koran atau biasanya di majalah-majalah yang ada di sekolah, Pak. Nah, sekarang kalau Mbak Regita dan Mas Dava yang menjadi tokoh ya, tokoh di sekolahnya, Pak, ketua OSIS. Iya. Itu aja seperti itu, Pak. Nah, kira-kira seperti apa kondisi teman-teman Mas Dava, Mbak Regita terkait dengan kunjungan terhadap laman KPU? Kira-kira mungkin lebih dari Mas Dava dan Regita ya, Mas ya? Kalau dari pribadi saya sendiri, sebenarnya untuk keaktifan teman-teman saya di sekolah itu sangat aktif untuk membuka media sosial. Kalau misalnya untuk mendorong membuka laman KPU itu sebenarnya sangat mudah. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwasannya KPU ada program untuk datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi. Menurut saya dengan begitu bisa mendongkrak atau bisa nge-boost kunjungan ke laman KPU dari teman-teman kami, Pak. Sebenarnya cukup sederhana, cukup seperti itu saja sudah cukup. Ya, Mas Danang, ini saya kira dari satu feedback juga untuk KPU ya, bahwa dari sampling malam ini, Mbak Regita, Mas Dava itu katakanlah hampir bisa dikatakan belum pernah mengunjungi laman KPU, kalau saja tidak menjadi narasumber di acara ini. Bahkan Mas Dava yang jelas-jelas jadi narasumber pun juga belum pernah membuka laman KPU. Apakah KPU melihat media sosial ini tetap sebagai sarana yang efektif untuk sosialisasi, Mas Danang? Sebenarnya laman kan dengan media sosial kan beda kan. Kalau medsos itu lebih kayak Instagram, Facebook, dan Twitter. Kira-kira adik-adik ini sudah berteman belum dengan Facebooknya KPU, kemudian juga belum mengikuti Instagramnya, IG-nya, kemudian Twitternya. Kalau sudah berteman dan intent membuka medsos, akan selalu ada tampilan-tampilan baru dari setiap KPU. saat ya? Iya, ada agenda, ada proses di KPU, selalu kita foto dan kita tampilkan di medsos. Ini perlu dikonfirmasi ke Mbak Ya. Regita. Sudah berteman dengan Facebook KPU belum?
Belum. Nah, ya. ini. Nah. Mas Dava belum juga? Belum. Ya. Makanya Saya nggak nanti pakai setelah Facebook, dari Pak. sini nge-add gitu ya. Ya. Facebook, Habis saya IG. pulang. Iya. Nah, nanti ya paling tidak ya sering lihat foto saya nanti sih. Jadi ya paling nggak ini ada satu masukan ya Pak Danang ya. Dan nanti melalui Mas Dava dan Mbak Regita mungkin bisa di sosialisasi kepada teman-teman untuk segera berteman dengan akun KPU, Medsosnya KPU ya. baik Facebook, di IG. Facebook maupun di IG. Itu saya kira akan membantu karena sosialisasi KPU mungkin tidak menjangkau semuanya ya Mas Danang ya. Ya kita berusaha berkunjung ke semua SMA yang ada di Kabupaten Kebumen. SMA dan SMK. Ya, Termasuk SMA, MA. SMK, SMA, MA. SM. Dan selain itu juga kami coba membuka ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat, kepada adik siswa-siswi, mahasiswi untuk berkunjung ke KPU karena di KPU kan juga ada RPP namanya, Rumah Pintar Pemilu yang bisa dikunjungi siapa saja. Nanti di situ bisa melihat apa? Ya kayak museum lah, melihat perolehan, kemudian perjalanan KPU dan di sana pun nanti kami dengan sangat akan memberikan Berarti penjelasan di KPU ada RPP ya? Ya RPP, Rumah Rumah Pintar Pintar Pemilu. Pemilu. Saya akan tanya, Mbak Regita sudah pernah berkunjung ke RPP? Belum. Belum. Mas Dava? Belum. Belum juga. Ini jangan-jangan Ya. KPU kurang sosialisasi nih ke masyarakat. Sudah. Karena kemarin beberapa yang lalu yang berkunjung itu malah anak SD. Jadi mereka ada acara kunjungan edukasi Gitu ya. terkait dengan pemilu. Ya, jadi mereka datang KPU, kemudian kita kasih penjelasan dan juga door prize. Dan kita juga masukkan ke RPP. Kita kasih penjelasan seputar kepemiluan. Gitu ya. Untuk anak-anak SD ya? Ya. Yang SD malah belum ya? Iya, yang SMA. Ada tanggapan, kita Pak Kotor? harapkan Ya. mereka berkunjung ke sana. Jadi metode ya yang dilakukan oleh KPU selama ini untuk bersosialisasi justru lebih banyak mengandalkan ke medsos dan juga ada RPP di sana. Artinya sosialisasi yang secara langsung kan mungkin belum menjangkau luas ya Pak Danang ya. Ada komentar Pak Dokter? Ya, ya semua harus kita apresiasi ya, karena usaha itu memang perlu dan bisa dilakukan. Gitu ya. Kalaupun mungkin responnya belum, ya ini juga ada Proses, persoalan ya? tersendiri sebenarnya bagi pemilih pula dalam arti kata anak-anak sekolah. Itu banyakkan anak sekolah sekarang itu lebih banyak dihabiskan waktunya untuk sekolah. Nah ini dengan adanya corona beberapa kabupaten sudah diliburkan. Nah mungkin kesempatan itu untuk melihat itu. Nah kemudian di sisi lain kalau kunjungan fisik ya KPU ke sekolah-sekolah saya yakin tidak mampu karena komisionernya berapa kemudian sekolahnya berapa. Itu harus dengan metodologi network atau membangun jaringan macam multi level lah. Iya, iya. Jadi misalnya ketua OSIS dipanggil, pengurus OSIS bukan hanya ketua, pengurus OSIS dipanggil, nanti pengurus OSIS ada kewajiban untuk mensosialisasi mewakili penyelenggara pemilu KPU di sini. Dan sebenarnya sosialisasi ini tugas semua pihak sebenarnya. Kalau di sekolah ya kepala sekolah, kemudian bidang kesiswaan, apa kalau dulu saya sekolah pembina OSIS namanya, sekarang saya kurang paham. Kemudian juga pemerintah juga sangat berkepentingan, Pak. Pemerintah sebagai eksekutif ya, sebagai orang yang sebagai pihak yang melaksanakan undang-undang itu berkewajiban juga untuk sosialisasi. Nah, pemerintah itu siapa? Ya kalau di kita ada sampai kepala daerah tingkat 6, ketua RT. Gitu ya. Nah, itu juga berkewajiban moral, tidak berkewajiban formal enggak. Berkewajiban formal enggak, berkewajiban yuridis enggak, tetapi berkewajiban formal agar pilkada di Kabupaten Kebumen besok yang akan digelar bulan September, Rabu Pahing ya Pak Mas Danang ya. Betul ya. Saya tidak tahu pemilu dulu Rabu Pahing, sekarang juga Iya, Rabu Pahing. sama. Iya, kenapa harus diambil Rabu Pahing saya tidak tahu. Mungkin jumlah harinya lumayan tinggi ya. Pahing itu kan 9. Rebo berapa? Iya, menurut orang Jawa. Rebo 7 Rebo 7 ya. Iya, 7. Kalau Sabtu 9. Iya. Jadi kalau Sabtu Pahing itu Paling tinggi. paling tinggi 18 ya, Gunung Dino orang Jawa bilang. Nah ini seringkali kita terjebak pada ini masih lama, sehingga sampai sekarang yang muncul kontes paslonnya saja baru satu yang muncul tegas-tegas ya gitu. Jadi rasanya masih dirasa lama. Kita memang ada kebiasaan semacam itu, ketergesa-gesaan selalu kalau sudah ditekan oleh keadaan baru kita bergerak. Termasuk virus corona ini ditekan oleh keadaan baru bergerak. Kemarin-kemarin kan kabarnya masih sepi. Nah sekarang begitu cepat sekali, begitu ramai dan
di kampus-kampus sudah mulai pada rapat untuk meliburkan online belajar jarak jauh Online ya. ya, melalui online gitu. Apa namanya, saya lupa, saya menggunakan tapi saya lupa namanya itu. Jadi saya kira ini bisa ditempuh dengan melalui membuat jaringan. Jaringan ya. Ya, semacam pengurus OSIS itu menjadi tangan panjang KPU, kemudian juga PPS ya, Pak Danang ya. PPS juga bisa dimanfaatkan. Hanya yang jadi persoalan harus hati-hati, itu harus diawasi. Karena apa? Karena jangan sampai petugas ini justru bukan sosialisasi pilkada, tetapi sosialisasi paslon. Ini yang harus hati-hati, Pak. Ini harus diawasi oleh pihak pengawas pemilu, apa Bawaslu atau siapa, gitu. Saya kira gitu, Pak. Baik, Pak Danang. Ya. Ada masukan yang cukup bagus dari Pak Dokter ini. Sosialisasi dengan model jejaring. Betul. Karena KPU nggak mungkin akan menjangkau semua calon pemilih pemula secara keseluruhan karena keterbatasan waktu dan juga mungkin sumber daya kan itu ya. Gimana responnya Pak Danang? Iya. Ya, terima kasih masukannya Pak Ambari, dan emang sangat efektif ya. Jadi kami berharap adik-adik yang menjadi pengurus OSIS ini menjadi opinion leader. Jadi mereka tahu lebih dulu dibanding yang lain, mereka lebih paham dibanding yang lain, kemudian mereka ini akan memberitahu kepada siswa-siswa yang lain, teman-temannya, anak buahnya di OSIS misalnya. Nah, ini akan efektif. Jadi sebagai opinion leader ikut membantu KPU dalam mensosialisasikan tahapan pelaksanaan pilihan bupati dan wakil bupati. Dan harapan kami sebenarnya selain mereka menjadi pemilih pemula, mereka juga bisa aktif sebagai penyelenggara pemilihan. Karena batasan untuk menjadi panitia di pemilu, misalnya kayak KPPS, itu minimal kan 17 tahun. Berarti anak-anak semacam ini pun boleh ya? Boleh, karena sepanjang mereka sudah berumur 17. Nah, kalau PPS kan sudah terbentuk, saat ini dalam proses pembentukan, jadi sudah lewat pendaftarannya, hampir jadilah, karena sekarang masih dalam proses pembentukan di tingkat bawah ya. Kalau KPPS nanti kan kita bentuk sebulan sebelum pemilihan, jadi masih ada waktu bagi pemilih pemula ini untuk ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan. Jadi kalau misalnya mereka ingin melibatkan diri dalam penyelenggara pemilihan, Ya, KPPS itu di desanya masing-masing ya? betul ya, Iya. di TPS-nya masing-masing. TPS-nya masing-masing. Karena mereka kan nanti menjadi anggota KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, berarti di TPS di mana mereka itu terdaftar. Mas Java baru tahu malam ini kalau Untuk apa? calon pemilih pemuda yang sudah berusia 17 tahun juga bisa terlibat dalam KPPS. Apa sudah tahu dari sebelumnya? Sudah tahu dari sebelumnya, Pak. Sudah tahu ya? Iya. Waktu disosialisasi di Mesoli itu, Iya, itu udah sangat lengkap sekali sih, Pak. Semua pemilu itu, tentang pemilu dijelaskan. waktu di Mesoli ya. Sayang belum sampai ke teman-teman kan itu ya. Iya. Masih dalam proses persiapan kan itu. Iya. Kalau Mbak Regita sendiri Sudah tahu, sampai kemarin sudah ditutup juga udah tahu. sudah tahu bahwa anak-anak seusia kalian ya, calon pemilih pemula ini juga bisa terlibat dalam. Ada minat Mas Dava untuk terlibat di sana? Kalau saya sih memiliki minat pribadi karena kebetulan bapak saya itu ketua RT. Oh gitu ya. Iya, beliau juga kadang-kadang menyarankan saya, ayo ikut kayak gitu. Saya Nah, ikut. itu malah lebih bagus kan. Iya. Iya. Saya kira ini momen yang sangat bagus untuk Ah. mulai belajar politik praktis ya, Ya. Mas Dava ya. Ya. Politik praktis tapi sebagai penyelenggara. Ya, gitu. Mbak Regita juga ada minat untuk terlibat di KS? Saya sendiri sebenarnya ada minat, tapi karena jarak rumah dan jarak sekolah itu jauh, jadinya ya rada. Kan penyelenggaranya kan di desanya. Di Saya desa. kan sekolahnya di Man 1. Iya. Desa saya itu di Ridisari Rawakeleta di ujung. Jadinya kan jauh, untuk transportasinya juga bisa. Libur. Kalau KPPS masih memungkinkan karena KPPS itu kan efektif bekerja pada hari H pemungutan ya. suara ya. Nah, kita membentuk KPPS nanti bulan Agustus karena kan September kita. Nanti Agustus pembentukan, nanti setelah itu kita bintek dan nanti tugas utamanya adalah pada tanggal pemilihan itu. Hari libur. Jadi Hari pas, libur. pas di hari hanya yang efektif sehingga Mbak Regita bisa saja melibatkan diri di sana, Iya. termasuk mungkin mendorong teman-teman untuk Iya. memanfaatkan momen itu
supaya mereka ada kesempatan belajar secara langsung ya, Iya. bahwa berdemokrasi dengan seperti itu. Iya. Dan tidak tanggung-tanggung sebagai penyelenggara. Penyelenggara. Nah, kan luar biasa kan? Penyelenggara Iya. paling bawah di KPPS. Nah, nanti kan berjenjang setelah itu menjadi PPS di desa. Iya. Naik lagi PPK. Setelah itu menjadi komisioner KPU Mudah-mudahan Kabupaten. Mas Danang. Nah, Kan gitu. naik lagi provinsi lalu KPU RI gitu. Terus lama-lama menjadi presiden ya boleh-boleh saja. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan ini pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pro Justisia.
mengerti hukum agar tidak terjerat hukum. Kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai pemilih pemula bersama narasumber kita ada Mas Dava, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kebumen, dan Mbak Regita, Ketua OSIS MAN 1 Kebumen, ada Mas Danang, Komisioner KPU, dan ada Pak Dr. Hambali. Bagi yang ingin bergabung masih ada kesempatan, silakan hubungi kami di 0821 333 55547. Baik, sebelum ke narasumber ini ada WA yang masuk dari pemirsa, akan saya bacakan terlebih dahulu. Pertama, saya bacakan SMS dari pemirsa. Yang terhormat Ratih TV, Pak Warjan dan Pak Hambali, saya hanya ingin mengingatkan saja kepada pemilih pemula bahwa memilih kepala daerah atau yang lain jangan hanya melihat calon yang kaya dan apalagi menghambur-hamburkan uang, tapi pilihlah kira-kira calon yang benar-benar mau bekerja sungguh-sungguh memajukan Kabupaten Kebumen, berbagai bidang, apalagi Kebumen termiskin di Jateng. Terima kasih dari Saudara Sahbani. Terima kasih Mas Sahbani, pemirsa setia acara Pro Justisia dari Petanahan. Kan begitu ya. Ya. Ini himbauannya sangat bagus. Ini gimana? Iya, respon dari calon pemilih pemula. Ada harapan semacam itu. Silakan Mas Dava. Kalau saya itu menanggapi pemilu atau pilkada itu sebagai tanggungan kita, bahwa kita akan menentukan masa depan kita itu di situ. Apabila kita sampai salah memilih yang hanya mementingkan uang, menurut saya itu jelas salah sekali sih. Gitu ya. Kita tidak mungkin membeli hak pilih kita, masa depan ke 5 tahun kita hanya dengan beberapa ratus ribu, atau mungkin bermiliar-miliar pun tidak akan bisa sanggup membelinya. Karena ini tentang masa depan kita semua. Andai kata pemilih Kebumen seperti Mas Dava semua, Pak. Wah, pasti akan sangat berkualitas pemilihannya kan. Wah, amin. Mas Mbak Regita gimana responnya? Ya, itu benar yang dikatakan Mas Dava. Suara kita tidak akan bisa dibayar oleh berapapun rupiah uang itu. Karena suara kita yang akan menentukan masa depan Kebumen untuk 5 tahun ke depan. Jadi untuk pihak KPU sendiri, dari kita juga dengan itu sambil mengingatkan kepada teman-teman agar tidak terkecoh dengan adanya wuwuran yang biasa kita sebut dengan wuwuran atau politik uang. Mbak Regita, Mas Dava di desanya pernah ada pilkades? Pernah. Terjadi wuwuran nggak di sana? Untuk di desa saya sendiri tidak terjadi, Pak. Terjadi? Tidak. Mbak Regita? Kalau untuk di desa saya masih sering terjadi walaupun itu masih sembunyi-sembunyi. Tapi ada ya, walaupun tidak melihat langsung, tidak menangkap tangan, tapi informasinya memang ada gitu ya. Nah, artinya bahwa sebagian masyarakat kita yang mungkin mereka sudah bukan pemilih pemula lagi mungkin ya, ternyata masih belum bisa berpikir cerdas seperti Mas Dava dan Mbak Regita ya, bahwa masa depan itu jauh lebih penting dari sekedar uang 50.000, 100.000, bukan begitu. Ya. Mas KPU, ini kalau pemilih pemulanya seperti ini kan, wah kita pantas bangga, pantas optimis. Iya. Tapi apakah kira-kira berdua ini mewakili calon pemilih yang lain nggak nih Mas? Nah, Danang? itu yang kita harapkan dari pemilih pemula semacam ini. Jadi mereka ini masih fresh, Nah. belum terjangkiti oleh virus-virus yang sudah menjangkiti pemilih-pemilih yang sudah lama-lama gitu. Apalagi virusnya kalau seperti corona, Iya. kan ganas sekali kan. Ini kayak Gitu. Dava, kita ini kan masih fresh, Iya. masih idealis lah. Iya, iya. Nah, Saya kira ada tanggung jawab besar juga dari KPU Iya. untuk bisa mewujudkan para pemilih seperti Iya. Mas Dava dan Mbak Regita. harapannya Dava dari kita ini Iya. tularkan ke Iya. teman-temannya. Gitu. Ada komentar singkat Pak Dokter? Ya, ini satu hal yang harus kita apresiasi, Pak. Jadi memang seharusnya ya begitu. Kita punya hak pilih itu untuk memilih, bukan untuk dijual. Iya. Jadi apalagi dijual dengan harga yang saya yakin sangat murah. Jadi walaupun masa jabatan bupati yang sekarang kan tidak 5 tahun, tapi 3,5 atau 4 ya Pak. Danang, Ya, sekitar itu. itu, sekitar 4 tahun, ya. itu apalagi segitu Pak. Kalau katakanlah misalnya 500.000 lah, itu sebanyak-banyaknya, saya kira calon bupati tidak akan mampu bayar 1 miliar, 1 juta pun tidak akan mampu Pak. Calon bupati untuk masing-masing pemilih itu. Taruh kata 500.000 itu sudah cukup banyak. Kalau 5 tahun berarti setahun cuma 100.000. Iya. Jadi katakanlah hak pilih Mas Dava dibeli 100.000 setahun. Setahun 100.000, berarti 1 bulan sekitar 10.000. 1 hari berapa?
Dan yang harus kita ingat bahwa kalau sudah untuk menjadi penyelenggara itu sudah mengeluarkan modal, dia mesti ingin kembali kan modalnya. Bahasa Jawanya ingin balen kan, Iya. susur baten. Nah, gitu, ini yang harus jangan sampai kita dengan dibeli segitu sementara mereka jauh lebih untung. Iya. Jadi kita jangan merasa dibeli 500.000 itu untung. Mereka yang akan lebih untung gitu. Dan menindas kita karena mereka sudah memiliki hak suara kita. Baik, Bagus, Pak. demikian Mas Sahbani dan juga para pemirsa, jawaban dari Mas Dawa dan Mbak Regita sangat membanggakan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi semua warga masyarakat Kebumen untuk bersikeras memegang prinsip no politik uang, kan gitu. Baik, saya akan bacakan SMS berikutnya. Selamat malam, setiap ada pemilihan dari Pilkades sampai dengan Pilpres, pasti ada pemilih pemula. Jadi bagi sekolah-sekolah SLTA sudah biasa bila muridnya ada yang jadi pemilih pemula, jadi sudah sering mengadakan sosialisasi tentang pemilihan umum, di antaranya dalam pemilihan pengurus OSIS di antaranya dalam pemilihan pengurus OSIS dari mantan pemilih pemula Dr. Trisno Warasan. Oh, dari ya mungkin ya. Dari mungkin. Ya mungkin dari ya. Dari Trisno, oh Pak Trisno mungkin ini ya. Trisno Warasan. Terima kasih Pak Trisno. Ini satu satu gambaran ya, satu apresiasi bahwa di sekolah-sekolah pun sebenarnya praktek demokrasi sudah berjalan nih Pak ya. Nah, mungkin ada tanggapan Mas Dafa itu? Oh iya, kalau di sekolah kami memang kami selalu menggunakan demokrasi untuk pemilihan ketua OSIS. Jadi memang dibuat sebenar-benarnya meskipun belum mirip sampai 90% ke atas, tapi ya sudah saya katakan itu adalah hal yang cukup untuk berdemokrasi. Kurang lebih pemilihannya sama seperti pemilihan pilkada dan pemilu yang biasa. Nanti ada memakai bilik suara dan sifatnya itu luber judil. Dan kita tidak ada yang mempengaruhi karena, kamu temanku, kamu pilih aku dong. Nggak ada kayak gitu, Begitu Pak. ya? Artinya sudah praktek demokrasi memang sudah terbiasa di sekolah ya Mas Dafa ya? Sudah, Pak. Ya, berarti ini mungkin yang disebut dengan sekolah sebagai laboratorium demokrasi kan Pak ya? Iya, betul. Ini bagus sekali itu. Di Mbak Regita gimana ceritanya? Ya sama seperti Mas Dafa, di MAN 1 Kebumen juga setiap tahunnya selalu diadakan pemilihan ketua OSIS. Tapi untuk pemilihan ketua OSISnya kita itu menggunakan sistem online. Oh, online ya? Jadinya menggunakan komputer atau HP. Itu bisa diakses menggunakan username setiap siswa satu-satu. Kita menggunakan metode tersebut untuk menghemat efisiensi waktu, Pak. Soalnya anaknya juga banyak, jadi agar suaranya itu bisa langsung terbaca. Berarti semua yang punya hak pilih memilih itu ya? Pakai HP gitu. Pakai HP ya? Ya saya kira bagus juga. Cuma kalau masih cukupnya belum ada hacker kan, belum ada yang kan gitu. Tapi ada kelemahannya juga, Pak. Iya, gimana? Username password diberikan orang, satu orang saja bisa menjadi 100 memilih. Ya, itu bisa Iya. begitu. Kita tetap diawasi, Pak. Iya. Dan sering dilaksanakan kayak semacam kayak yang Dawa tadi ceritakan itu. Dan seringkali juga dari sekolah, dari pengurus OSIS itu pinjem kotak dan bilik KPU. Oh, gitu ya? Katanya untuk pemilihan ketua OSIS. Ya, saya kira sudah tidak asing lah. Iya. Sudah sangat familiar yang namanya memilih pemimpin di kalangan SLTA kan begitu Iya. ya. Baik, demikian Pak Tisno dan juga pemirsa jawaban dari narasumber. Kemudian saya akan lanjutkan untuk membaca SMS berikutnya. Bukan tidak mustahil jika banyak kaum milenial yang masif terhadap pilkada. Pertanyaan kepada seluruh narasumber, apakah yang menjadi acuan dasar dalam mensukseskan pilkada dari wong bodoh di Klirong? Wah, ini pertanyaannya bagus sekali kok ngaku wong bodoh kan gitu ya. Terima kasih karena dia ngaku wong bodoh ya, saya terima kasih Mas bodoh kan gitu. Dari Klirong kan gitu. Semua narasumber singkat-singkat saja nih dari Mas Dafa. Yang penting itu partisipasi dan kualitas sistem pemilihannya. Partisipasi dan kualitas penyelenggarannya ya. Iya. Oke, bagus Mbak Mareta apa namanya? Dari kita. Mbak Regita ya. Pertahankan hak milih Anda karena Anda yang akan menentukan masa depan Kebumen 5 tahun ke depan. Gitu. Kalau Mas komisioner, Integritas dari penyelenggara, dari Penyelenggara. KPU kabupaten, kemudian dari PPK di kecamatan, PPS di desa, dan juga di KPPS di TPS. Kita tetap menjunjung tinggi integritas. nah, itu termasuk Dan kita berharap juga partisipasi dari Masyarakat, pemilih. iya. Ya.
Itu kan saran untuk dirinya sendiri juga kan. Iya. Ya, itu ya. Dan teman-temannya. Dan teman-temannya. Yang di bawah, di PPK, di PPS, dan di KPPS nantinya. Pak Dokter. Ya, acuan dasarnya undang-undang karena memang biar teratur ada undang-undang. Ikuti aja undang-undang. Ya, gitu ikuti peraturan sampai dengan peraturan KPU, PKPU itu harus diikuti. Ya, undang-undangnya nomor 10 tahun 2016 ya, Pak. Ya, itu. Kalau sudah mengikuti itu, kemudian money politik itu juga diatur dalam hukum pidana. Money politik itu delik, tindak pidana, dan itu ancamannya cukup berat. Apalagi kalau sudah suap, Pak. Kalau sudah suap itu masuk tipikor tindak pidana korupsi. Jadi sebaiknya memang bukan hanya secara moral money politik atau wuwur atau suap itu dihindari, tetapi secara hukum kan itu melanggar hukum. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Jadi demikian Wong Bodo di Klirong. Kalau boleh saya rangkum pendapat dari narasumber itu, acuan dasarnya ya satu peraturan, yang kedua integritas dari para pihak yang terlibat, ya, kemudian juga kualitas penyelenggaraan. Artinya KPU melaksanakan sesuai dengan aturan, tapi ternyata kurang berkualitas misalnya, itu juga mungkin perlu menjadi perhatian. Baik, saya akan bacakan SMS berikutnya. Ini cukup panjang ini. Selamat malam, Mas, Mbak, Ketua OSIS kaitan dengan Pilbub 2020. 1. Apakah Anda setuju dengan money politik atau wuwur? 2. Apa akibat dari money politik dari sudut pandang pelajar? 3. Apa yang Anda lakukan untuk memberi pemahaman kepada keluarga kaitan dengan money politik? 4. Apa kiat-kiat Anda dalam membantu KPU tentang minat pemilih pemuda agar tidak golput, khususnya terkait jabatan Anda di sekolah? 5. Apakah perlu partai politik turun ke SMA, SMK kaitan hal tersebut? Terima kasih dari Trisakti. Banyak sekali ya, kayak Terima soal. sekali. Ini kayak soal ujian nasional. Gini, kalau saya jadi Dava, itu dikumpulkan kapan? Terima kasih Mas Trisakti. Ini pertanyaan yang sangat mendasar ini ya. Dan sebagai pemilih pemula memang betul-betul diuji nih. Nanti kalau jawabannya nggak lulus ya bisa nggak lulus ini. Mas Dava dulu silakan. Waduh, banyak sekali ya Pak. Iya. Untuk yang pertama jelas tidak. Akibatnya dari money politik dari sudut pandang pelajar, kalau menurut saya itu banyak sekali Pak. Contohnya itu nanti kita bisa memilih pemimpin yang salah dan itu akan give a bad impact for us. Jadi memberikan kita banyak pengaruh negatif yang lain. Udah banyak contohnya lah, misalnya ketidakjujuran, ketidakjelasan dan tidak adanya integritas di pemimpin tersebut. Artinya mempertaruhkan masa depan Iya Pak. dengan money politik kan gitu Pak ya. Iya. Terus yang ketiga? Terus untuk yang apa yang Anda lakukan untuk memberi pemahaman kepada keluarga kalian ini, sebenarnya justru keluarga saya yang memberi pemahaman kepada saya. Kalau misalnya money politik itu salah dan ini itu bisa berdampak sangat buruk untuk masa depan kita. Tapi kalau sebaliknya ternyata orang tuanya yang malah setuju money politik, kan Anda juga nggak salah kalau ikut mengingatkan. Mengingatkan. Iya. Iya. Terus itu masih ada ada dua lagi. Yang empat, kiat Anda untuk membantu KPU. Tentang minat pemilih pemula. Iya. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwasanya ada rencana untuk menyelenggarakan semacam sosialisasi kepada teman-teman saya di sekolah untuk membahas tentang pilkada tersebut. Gitu. Jadi saya harap bisa meningkatkan partisipasi teman-teman saya yang pemilih Baik. pemula. Iya. Apakah parpol perlu turun ke SMA, SMK? Untuk sampai ke SMA, SMK menurut saya belum perlu. Karena kalau misalnya parpol sampai turun ke SMA, Dikira SMK, kampanye nanti. nah, gitu Pak. Kalau kartu kan beda itu ya. Heeh. Ya, baik. Dan Terima kasih Mas terkait Dava. dengan itu mengadakan evaluasi, kami dari KPU akan senang hati kalau diundang sebagai narasumber gitu. Oke, terima kasih. Mbak Regita, singkat saja. Untuk pertanyaan pertama jelas tidak, karena ya dampak negatifnya sangat banyak lah bagi kita. Dan untuk yang kedua, dampak negatif dari kuburan itu sendiri, itu bagi saya merupakan langkah awal dari calon tersebut bisa memunculkan dia itu korupsi. Gitu Karena ya. dari awal dia itu sudah tidak jujur. Untuk yang ketiga itu ada, mohon maaf kurang jelas Pak. Tiga, Apa yang Anda lakukan untuk memberi pemahaman kepada keluarga? kaitan Oh, dengan money politik. Pemahaman dari keluarga, apabila keluarga saya melakukan seperti itu, tapi insya Allah tidak. Apabila ya diingatkan bahwa masa depan daerah ini itu tergantung pada hak suara, jadi jangan sampai kita menyanyiakan hak suara kita untuk hal yang sia-sia ke depannya, yang belum tentu kita akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Terus
kiat-kiat Anda Kiat-kiat. dalam membantu KPU. Oh, kiat-kiatnya itu dari KPU sendiri. Ya mari kita bersama-sama melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah maupun ya mungkin di masyarakat-masyarakat, karena kan ada juga dari pemilih pemula yang bukan dari kalangan pelajar. Ya, baik. Terakhir, Untuk partai politik jelas tidak, karena mungkin itu akan lebih dianggap sebagai kampanye, ajang Ya. kampanye. baik, ini masukan untuk KPU. Iya. Parpol sebaiknya nggak turun ke sekolah menurut Iya. pendapat para Ya, pelajar betul. kan gitu ya. Demikian ke Mas Trisakti dan juga pemirsa jawaban narasumber. Saya akan lanjutkan untuk membaca SMS berikutnya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya kepada perwakilan dari Ketua OSIS, Pak Warja dan Pak Hambali, terkait pemilih pemula. Di zaman seperti sekarang, remaja-remaja sama sekali tidak tahu kabar-kabar tentang politik, bisa disebutkan sangat awam. Nah, bagaimana cara menanggulangi hal tersebut? Bagaimana para pemilih pemula menentukan suara secara jujur dan rahasia kalau mereka saja tidak tahu atau awam terhadap calon wakil rakyat yang ada? Terima kasih dari rakyat. Ya. Ini silakan, singkat saja Mas Dawa dulu. Kalau menurut saya nggak tahu bagaimana rakyat tersebut bisa mendapatkan data tersebut, tapi kalau dari teman-teman saya itu untuk masalah politik itu cukup aktif, Pak. Jadi kalau ada beredar kabar-kabar politik yang hangat di berita ataupun di koran, nanti mereka langsung, hey ini kemarin ada ini loh, gitu, terus langsung dibahas gitu, Pak. Di-share gitu ya. Artinya ada interest juga ya dari teman-teman ke politik ya. Iya, tapi ya memang ada sebagian dari teman-teman saya itu memang yang tidak tertarik dengan hal tersebut, karena memang mungkin itu memang bukan passionnya dia. Iya. Terus untuk apa lagi tuh, Pak? Bagaimana? Para pemilih pemula itu menentukan suara jujur dan rahasia kalau mereka tidak tahu atau awam terhadap calonnya. Wakil rakyat. Kalau menurut saya itu nanti tergantung cara kampanye mereka dan juga nanti sosialisasi dari KPU juga, serta sosialisasi dari kami teman-temannya. Tergantung lingkungannya, Pak. Jadi. Iya. Artinya dari pemilih pemula pun juga harus tahu lebih banyak tentang siapa yang akan dipilih kan begitu. Mbak kita? Untuk saya itu sekarang masa-masa milenial itu memang banyak terjadi sikap-sikap apolitis dan apatis yang tidak terlalu mementingkan kepada pemilu, karena mungkin bagi mereka sekarang itu kebebasan, yang penting diri sendiri, individualisme. Tapi untuk lebih memperhatikan kepada pemilih pemula, mungkin disediakan saja informasi-informasi mengenai calon-calon yang akan maju dalam Pilkada Kabupaten Kebumen. Baik, demikian jawaban narasumber. Terima kasih ke saudara rakyat dan juga para pemirsa. Sekarang saya akan bacakan SMS berikutnya. Selamat malam para narasumber. Malam. 1. Kepada KPU. Nah, ini khususon KPU. Sosialisasi kepada pemilih pemula seharusnya lebih diintensifkan, termasuk untuk tidak terkontaminasi oleh mental money politik. Itu KPU. 2. Kepada pengurus OSIS. Ya, ternyata pengurus OSIS itu punya daya tarik tersendiri nih. Iya. Pertanyaan kepada pengurus OSIS semua nih. Calon pemimpin bangsa. Iya. Nggak ada yang tanya ke saya. Gitu ya. Kepada pengurus OSIS, tolong jawab dengan jujur. Ini Mas Mas Regita jujur loh. Jangan bohong ya. Kalau kalian diberi wuwuran ya, apakah mau diterima atau ditolak? Terima kasih. Ditolak. Gimana Mas? KPU dulu silakan dijawab itu. Ya, ini pertanyaan kan KPU. sifatnya masukan ya Masukan, kepada ya. KPU, dan kita juga sebenarnya sudah melaksanakan dengan program KPU Visit. Kita sudah berkunjung ke SMA, SMK di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen. Jadi mungkin hampir semua sudah kita kunjungi. Tapi ya kita bagi, misalnya kalau sudah dikunjungi pas pemilu 2019, nah untuk yang pemilih Pilbub berkunjung ke yang lainnya gitu. Jadi kalau dukung antara pemilu yang 2019 dengan yang pemilihan bupati ini hampir semua sudah kita kunjungi, SMA dan SMK. Berarti kan mungkin masukan Pak Dokter itu cukup baik ya, karena KPU nggak mungkin menjamah semua calon pemilih pemula. Sistem perwakilan kemudian ketua OSIS ya. di semua SMA, SMK dan aliyah di Kebumen untuk diundang, diberikan pembekalan yang intensif ya. Ini nanti sebagai agen di setiap KPU sekolah untuk menjadi opinion leader di masing-masing sekolah. Ya. Hanya persoalannya KPU itu harus punya alat kendali nih Pak Nanang. Ya. Jangan sampai kalau sudah misalnya
pengurus OSIS dikumpulkan, diberikan pembekalan sangat bagus. Nah, silakan disosialisasikan, gitu aja. Ya, kalau yang masih punya komitmen untuk melaksanakan itu, kalau yang tidak kan, nggak ada masalah kok. Artinya KPU mungkin juga butuh kendali, alat kendali agar masing-masing agen ini di lapangan betul-betul bergerak kan gitu Pak Nanang. Betul. Baik, ini untuk yang OSIS ini saya minta jujur nih Mbak Regita. Kalau besok dalam pilkada Anda diberi pengumuman, diterima ditolak? Langsung ditolak. Ditolak ya. Karena harga yang dibayarkan tidak sebanding dengan masa depan daerah yang akan diemban. Kalau ukurannya 100.000 tetap ditolak. Tetap ditolak. Gaya mana-mana itu. Kota lumayan itu. Mas Dava, Ditolak. tegas ya. Apakah Mas Dava dan Mas Regita sanggup untuk memprovokasi ya teman-teman di sekolahnya agar mereka juga menolak money politik? Bisa nggak kira-kira? Saya lebih suka menggunakan kata mengajak daripada memprovokasi. Iya, Pak. mengajak ya. Insya Allah saya Bisa ya? bisa. Ya, artinya kalau yang meyakinkan teman sendiri biasanya lebih efektif kan gitu daripada orang lain kan gitu. Mari kita juga gitu ya. Iya, Pak. Ajak teman-teman Anda untuk no money politik. Jangan korbankan masa depanmu hanya dengan uang 100.000. Kalau ada uang 100.000, jangan mikir kuota, mikirlah masa depan kan gitu. Baik, ini waktunya sudah hampir habis. Pak Hambali, ini yang terakhir tadi yang saya masih perlu untuk mengulas sedikit terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Jadi KPU itu selama ini banyak memberikan sosialisasi. Apakah sudah menyentuh pada mempengaruhi mentalitas pemilih supaya mereka betul-betul menjadi pemilih yang merdeka, yang tidak terkontaminasi oleh mental-mental koruptif, money politik misalnya. Silakan Pak Tolong. Saya kira belum, Pak. Belum ya? Jadi kalkulasinya mudah sekali. Jadi seberapa banyak komisioner KPU dibandingkan dengan seberapa banyak orang yang memprovokasi untuk money politik. Mereka lebih giat karena mereka punya kepentingan. KPU kepentingan ada pendidikan moral agar menjadi pemilih yang baik, menjadi politikus, ya, menjadi negarawan, warga negara yang baik. Gitu. Di sisi lain jumlahnya tidak demikian banyak. Sehingga menurut saya perlu melibatkan banyak hal. Tadi bagus sekali SMA Negeri 1 mau menyelenggarakan pertemuan. Dan bagus sekali Mas Danang dari KPU menawarkan kalau untuk menjadi narasumber. Tapi mungkin perlu ditambah juga dari Bawaslu, dari pengawas pemilu, pengawas pilkada, gitu. Karena ada yang berpendapat bahwa pemilu dan pilkada berbeda, walaupun pilkada juga termasuk salah satu pemilu. Undang-undangnya sendiri berbeda. Jadi mungkin bagus juga KPU diundang sebagai narasumber, tapi juga pengawas pemilu. Kemudian parpol itu sebenarnya bagus juga dilibatkan sebagai fasilitator untuk mensosialisasikan mengenai ini. Hanya tadi mendengar jawaban dari dua ketua OSIS ya bahwa tidak perlu, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu something wrong di parpol gitu. Sehingga saya pernah tulis bahwa parpol itu perlu dibuatkan undang-undang agar bahwa parpol itu memiliki kurikulum bagaimana menjadi seorang politikus di parpol itu yang menjadi negarawan, bukan menjadi orang mungkin belantik sapi, mungkin orang yang berkepentingan, mungkin penjual dan pembeli, atau mungkin kutu loncat. Kalau sudah ada undang-undang itu, seperti dulu kita lihat ya, zaman awal-awal Republik Indonesia ini, orang berpindah partai politik itu satu hal yang aib. Sekarang satu hal yang biasa, bahkan mungkin bangga. Karena di mana-mana diterima, gitu. Ini saya kira perlu undang-undang politik. Hanya persoalannya, undang-undang itu kan dibuat oleh politikus. Jadi hukum itu produk politik. Walaupun setelah jadi hukum, politik harus tunduk pada hukum. Ini persoalannya. Kalau dia membuat hukum yang sekiranya dia harus tunduk kemudian malah menjadi bumerang balik politik, tentu tidak akan dibuat. Seperti KUHP, sampai sekarang belum pernah jadi, Pak. Sejak tahun 69 sampai sekarang, belum lahir kan. Saya juga masih SD waktu itu. Sampai sekarang belum jadi, sampai saya menjadi dosen hukum pidana itu belum jadi, Pak. Gitu, itu kan sangat ironi. Bahkan guru besar saya ketika dia kuliah itu sudah mulai dirancang, sekarang sudah muridnya dia sudah menjadi
guru besar KUHP belum jadi. Belum, ya. Ini karena apa ya itu, hukum itu produk politik, setelah jadi hukum, politik harus tunduk pada hukum. Kalau bisa kan bikin hukum yang agak lentur kepada politik, yang agak lunak kepada politik. Ini satu persoalan. Ini satu introspeksi bahwa ekstrospeksi bahwa mengapa partai politik dari dua narasumber ini sebaiknya tidak perlu ke sekolah. Itu padahal penting. Karena ini kan pendidikan politik itu ahlinya kan ahli partai politik itu yang itu. Kemudian juga bagus juga kalau akademisi diundang. Nah, tentu ketika mereka hadir ya partai politik, akademisi diundang. Kalau KPU pasti itu akan netral ya. Tetapi akademisi bisa tidak netral. Partai politik lebih patut dicurigai tidak akan netral kan. Itu ada pengawas pemilu yang nanti akan nyemprit ketika dia agak miring ke salah satu kontestan. Gitu, saya kira itu. Baik, berarti asosiasi oleh KPU itu tidak cukup hanya menyampaikan informasi terkait dengan tahapan-tahapan pemilu, Pak ya. Tapi bagaimana mentalitas mereka juga dipengaruhi agar menjadi mental-mental yang memang anti terhadap perilaku korup kan begitu, Pak ya. Baik, Pak Danang, setelah dari KPU mungkin ada hal yang disampaikan ke pemirsa karena sudah habis waktunya. Oh ya, jadi KPU lebih pada penyelenggara, jadi lebih mengurusi teknis penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati. Dan saat ini KPU sudah membentuk badan penyelenggara tingkat kecamatan PPK, dan saat ini masih proses pembentukan PPS, hampir jadilah. Dan nanti setelah itu sebulan sebelumnya kita membentuk KPPS di tingkat TPS, dan kami berharap masyarakat berpartisipasi sebagai petugas KPPS, terutama kepada adik-adik pemilih pemula juga bisa nanti sebagai anggota KPPS ya di desanya masing-masing. Termasuk di Panwas juga bisa? Bisa, kalau Panwas kan ranahnya Bawaslu. Ya. Baik, Mas Dava, termasuk ini kan fenomena money politik nampaknya kan juga sulit untuk diberantas ya, untuk dihapuskan. Dari pelajar sendiri apa tidak ada inisiatif untuk melakukan sesuatu lah, katakanlah mungkin gerakan ya, gerakan moral di kalangan remaja sendiri untuk menangkal atau melawan money politik, apa nggak pernah terbesit semacam itu, Mas Dava? Kalau saya pernah terbesit semacam itu, tapi saya masih belum menemukan cara yang cukup efektif untuk melakukan hal tersebut. Karena menurut saya kalau masih belum menemukan cara yang efektif, mending ditunda dulu menunggu sampai cara itu betul-betul. Baik, ada himbauan kepada teman-teman Anda pemilih pemula terkait dengan pilkada yang akan datang, silakan. Untuk pilkada yang akan datang, tolong jalani dengan luber judil, dan juga jangan terpengaruh oleh salah satu paslon yang menggunakan money politik. Selain itu, kita harus menyetarakan para pasangan-pasangan calon. Jangan lupa orang-orang disabilitas juga termasuk warga yang bisa untuk menjadi paslon juga. Jadi semoga pilkada besok bisa menjadi pilkada yang luber judil, dibangun dari kita semua, para pemilih pemula dan semua warga Indonesia. Terima kasih Mas Dava. Mbak Regita, mungkin ada himbauan kepada teman-teman Anda? Marilah sukseskan pemilu Pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2020. Menjadi Kebumen yang lebih beriman, bersih, indah, aman, dan nyaman. Baik, terima kasih Mas dan Mbak Regita, Pak Danang, Pak Dokter. Pemirsa, waktu kita sudah habis, maka kami harus undur diri. Dan tentunya kita semuanya berharap agar Pilkada Kebumen di tahun 2020 ini berjalan sukses. Dan jangan lupa, pemilih pemula sebagai bagian penting dari suksesnya Pilkada ini perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memainkan perannya sebagai partisipan politik, ya, baik di penyelenggaraan maupun di dalam menggunakan hak pilihnya, agar mereka bisa memasuki dunia baru, dunia politik yang baru ini dengan sukses, ya, tanpa banyak kendala, termasuk ya tantangan virus money politik mudah-mudahan tidak akan meracuni para calon pemilih pemula ini, sehingga mereka bisa menjadi kelompok yang mempelopori atau menjadi pionir di kalangan para pemilih yang lain untuk benar-benar memilih calon pemimpin yang berkualitas tanpa harus menggunakan money politik. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.